From the inside for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya? Caca, apa kabarnya hari ini? Aku baik sekali Septa. By the way, aku tuh hairstyle baru loh di Ini kepang kayak gini. unik banget ya. Kamu kenapa Unik, hari ini kan? makin tambah cantik ya? Aduh, emang Septa tuh suka gombal deh. Caca, senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menemani waktu istirahat kamu viewers dengan beragam suguhan informasi menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion. Well, Caca, aku mau tanya nih, atau aku kalau mention mengenai PL atau Pangudi Luhur, apa yang ada di benak kamu nih, Cak? SMA Pangudi Luhur ya. Buat para cewek yang besar dan sekolah di Jakarta, pasti udah nggak asing lagi dengan nama sekolah yang satu ini. Sebuah sekolah yang siswanya cowok semua. Mereka pintar-pintar dan ganteng tak pastinya. Aduh, Caca, kalau ngomongin soal ganteng itu bukan aku kan? Bukan kamu. Ya, Caca, bener banget kalau topik tentang cowok, cepet banget koneknya nih Caca nih ya. Tapi bener viewers ya, sekolah menengah atas khusus laki-laki yang sudah berdiri sejak tahun 1966 ini sudah lama terkenal dengan keunikannya. Nah, beberapa waktu lalu SMA PL menggelar acara wisuda kelas 12 di gedung LPPI Kemang, Jakarta Selatan. Seperti apa kemeriahan acaranya? Viewers, berikut informasinya untuk kamu. Hai viewers, senang rasanya Daily Lifestyle bisa kembali di hadapan kamu. Kali ini hadir dengan Daily Lifestyle spesial liburan. Viewers, beberapa waktu lalu, SMA Pangudi Luhur, Jakarta menggelar acara wisuda kelas 12 di gedung LPPI Kemang, Jakarta Selatan. Sejak pagi hari, para siswa dan orang tua mereka masing-masing sudah mulai tampak berdatangan ke gedung acara. Terlihat jelas aura kebahagiaan menghiasi wajah mereka. Terlebih lagi, proses wisudanya yang berlangsung dengan hikmat. Kenalkan, saya Agustinus Mulyono, Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta. Ini saya sampaikan untuk siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tahun pelajaran 2022-2023 yang nanti akan diwisuda yang angkatan ke-56. Anak-anak ini dalam pembelajaran di SMA Pangudi Luhur kan tidak secara penuh untuk tatap muka belajar di sekolah. Maka saya memberikan apresiasi untuk semangatnya karena pada waktu kelas 10 dan sebagian di kelas 11 itu mengikuti pembelajaran yang secara virtual, jarak jauh ya. Namun setelah masuk ya puji Tuhan alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dan bisa belajar dengan baik. Viewers, SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah sekolah Katolik yang didirikan oleh Yayasan Pangudi Luhur yang merupakan badan pembantu para brother Kongregasi Santa Perawan Terkandung Tak Bernoda atau FIC dalam bidang karya kerasulan pendidikan. Badan ini sengaja didirikan oleh Kongregasi FIC yang telah memiliki karisma di bidang pendidikan dan pendampingan kaum muda. Sementara Kongregasi FIC itu sendiri didirikan oleh Monsignor Ludovicus Rutten dan Brother Bernardus Huken pada tahun 1840 di Maastricht, Nederland. Di Indonesia, Yayasan Pangudi Luhur berpusat di Semarang dan memiliki 7 yayasan cabang. DKI Jakarta, salah satunya. SMA Pangudi Luhur Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1965 silam atas prakarsa dan permintaan Uskup Agung Jakarta, Monsignor A. Joyo Saputro, SJ. Selama 58 tahun berdiri dan sudah menghasilkan 56 angkatan, SMA Pangudi Luhur Jakarta berhasil mencetak siswa yang berprestasi di berbagai bidang, mulai akademik hingga ekstrakurikuler. Untuk prestasi, ya, jadi anak-anak itu kan ini ya punya talenta yang berbeda-beda. Jadi kalau saya lihat yang prestasi akademik, ya kemarin juga ada anak yang diterima pada jalur seleksi ini ya nasional yang berbasis prestasi, itu ada yang diterima di UI, kemudian di Undip dan juga di Udayana. Namun selain itu juga ada yang di perguruan tinggi swasta, bahkan ada yang di luar negeri ya. Jadi kami melihatnya bahwa prestasi anak itu bukan hanya pengetahuan saja ya, tapi kan banyak ya
yang di non-akademik yang sesuai dengan bakat dari anak tersebut. Murid-murid kami itu kan laki-laki semua, ya tentunya ada kekasan ya dalam pendidikan di SMA Pangudulu Jakarta. Dalam mendidik anak-anak itu tentunya ya kami memberikan pelayanan pendidikan yang secara utuh. Artinya bukan hanya mengembangkan pengetahuan saja, tapi yang lebih kami tekankan lagi karena ini laki-laki itu pada leadership dan karakter ya. Harapannya ya nanti kalau bisa menjadi pemimpin itu pemimpin yang punya karakter yang baik, punya kepedulian dan juga bertanggung jawab. Itu maka ya kalau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk itu. Jadi untuk mungkin yang berkaitan karakter itu ada LDK, berkaitan dengan mungkin spiritualitas juga ada retret seperti itu, dan untuk mengembangkan anak yang punya kemampuan yang pengetahuan juga ada pendampingan untuk olimpiade. Prestasi demi prestasi yang sukses dibuat para siswa SMA Pangudiluhur Jakarta ini tentu saja tak hanya membanggakan orang tua mereka, tapi juga pihak sekolah. Untuk tahun ini ada siswa bernama Andika Hernando yang bersangkutan lulus dengan nilai terbaik wisuda angkatan 56. Berhasil diterima lewat jalur SNBP, Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Ia beberapa kali juara English Speech antar SMA. Andika Hernando juga tercatat sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023 SMA Pangudiluhur. Berikutnya ada sosok Vincentius Raditya Prasetyo. Ia diterima lewat jalur SNBP Teknik Mesin Universitas Udayana Bali. Selain di bidang akademik, Raditya Prasetyo beberapa kali juara basket antar SMA. Jabatan terakhirnya sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Halo semuanya, selamat datang di Wisuda SMA Pangudiluhur Jakarta angkatan ke-56. Dengan saya Andika Hernando atau Nalat dan ditemani oleh gue Vincent Sardi Prasetyo, nama PL gue Tembikar. kita sekarang siswa, tapi hari ini kita udah ada 2 gelar nih kayaknya. Ya, Bukan 2 gelar. Bukan 2 gelar. Berganti gelar. Ya, yang tadinya siswa sekarang jadi alumni. Sedih ya. Kayaknya baru kemarin rasanya online, duduk, belum mandi ya. Sekarang tiba-tiba udah pakai jas, rambutnya klimis. Terus ngomong di depan, alhamdulillah ya. Ditemani oleh teman-teman yang sangat baik, yang selalu menjunjung brotherhood tinggi. Dan gila sih gue bangga banget sama kita semua. Kayak baru kemarin banget ke sekolah buru-buru. Sampai sekolah juga buru-buru, bukannya belajar malah tidur. Itu sebenarnya di luar nalar sebenarnya. Cuman ya namanya juga siswa PL pasti ada magic-magicnya dikit, walaupun gitu pasti nilai bagus gitu. All boys school guys, kita semua homogen, kita brotherhoodnya tinggi banget ya. Dan tentunya dari guru-guru pun juga mereka menjunjung tinggi bakat kita dan kemampuan kita. Dan tentunya orang-orang tua kita juga ya yang sangat memberi fasilitas, membimbing kita tanpa henti. Banyak hal terasa bermakna saat sadar tidak lagi bisa melewatinya. Tapi gue yakin nih, ini bukan akhir dari cerita kita, melainkan awal dari perjalanan yang akan kita kenang selamanya. Untuk prestasi yang gue dapat sama di SMA Pangudiluhur Jakarta itu, mungkin gue lebih di bidang non-akademik. Gue juara 2 basket di SMA 55, gue captain basket DBL SMA Pangudiluhur tahun 2022, dan gue juara 3 juga dalam basketball camp di Blues Competition. Kelihatan banget kan dari badannya nih, udah tinggi, keren. Kalau gue pakai kacamata, berarti apa nih kira-kira akademis? Aduh, santai aja bro. Akademis, ini bisa dilihat ini mungkin gue report terbesar dari semester 1 sampai semester 6. Terus juga alhamdulillah keterima SNBP UI, undangan Universitas Indonesia Teknik Metalurgi dan Material, dan dia juga teknik. Ya, gue juga keterima SNBP di Universitas Udayana, Fakultas Teknik Mesin. Nah, kebetulan gue juga dapat ini di review ini dari IKPL. Makasih banget sebagai siswa terbaik dengan prestasi yang gue raih juga tentunya ya, dengan bimbingan orang tua, teman-teman dan juga guru pastinya. Dari non akademis seperti speech bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, terus juga olimpiade,
dan masih banyak lainnya, dan OSIS. Jangan lupa OSIS. Benar. Meski SMA Pangudi Luhur berbeda dengan sekolah menengah atas lain di Jakarta, dalam hal siswanya yang seluruhnya putra, tak mengurangi semangat Andika dan Vincentius. Kalau dari gue sendiri untuk pilihan itu tuh, PA tuh sebagai pilihan yang nggak pernah salah. Di dalam sekolah yang homogen kita bisa berkembang lebih cepat mungkin daripada dengan sekolah yang di luar. Karena mungkin kalau di sekolah luar kita grogi depan perempuan, ngomong gimana. Kalau depan cowok-cowok ya udah, apa jadinya aja, kita malah lebih bisa berkembang dan jadi diri kita sendiri gitu. Mungkin ada yang lain. Kalau sekolah nggak mandi juga nggak apa-apa ya, soalnya cowok semua siapa yang mau dikagumin. Terus juga kalau di PL ini, mungkin kalau dari gua yang tadinya mungkin agak kelihatannya feminin ya, yang teman banyaknya cewek, tapi akhirnya kenapa gua pilih masuk PL, keluarga gue bilang, Dik, kalau misalnya hidup gak ada tantangan, gak bakal bisa berkembang. Dan itulah pintu pertama yang membuka gue ke SMA Pangudi Luhur. Best decision of my life. Memang nih anak magic banget. Kalau dari gue mungkin simpel aja, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi jika kita memulai sesuatu dengan baik, maka kita mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja. Ini mungkin klise banget, tapi cara kalian berkembang itu adalah dengan keluar dari zona nyaman. Jangan pernah kalau kalian merasa nyaman berarti itu kalian dalam bahaya. Kenapa? Karena tanda-tanda nggak bisa berkembang. Ya benar. Harus cari tantangan di hidup. Nah. Karena pilihan-pilihan kita yang menantang, yang membuat kita merasa tertantang, itulah yang akan membuat kita berkembang dan bermanfaat untuk kedepannya. Kalau dari kata-kata Andika tadi, tantangan. Lu bakal dapat sesuatu di PL, yaitu kalau orang bilang ada suka dan duka, kalau di PL tuh enggak. Cuma ada suka sama tantangan. Lu bisa nggak ngadepin tantangan itu? Gitu aja. Yang menarik, selama lebih dari setengah abad, SMA Pangudi Luhur Jakarta tetap mempertahankan keunikannya. Hingga saat ini, itu sekolah menengah atas dengan peserta didik khusus putra. Iya betul, ini kekasannya termasuk itu ya. Kami memberikan apresiasi yang sesuai kebutuhan anak ya. Mungkin untuk kami para guru, mungkin orang tua ya, gondrong itu bukan hal yang ya istilahnya itu memberikan apresiasi, tapi ternyata ya anak-anak beda. Maka kita kan sekarang ini pembelajaran kan harus berpusat pada murid ya. Kalau murid semangat untuk itu ya kita harus dorong, maka ya kita berikan ini apresiasi untuk anak bisa gondrong, namun ada kriteria yaitu rata-rata nilai akademik minimal 85 dan perilaku baik. Jadi tidak pernah mendapatkan mungkin surat peringatan atau skorsing seperti itu. Itu yang menjadi ini ya ciri khas di kami. Dan juga untuk mapel pun berbeda dengan kurikulum yang standar ya. Ada kurikulum yang tentang kepangudiluhuran yang harapannya di situ ada nilai-nilai tentang ya rendah hati, kemudian juga takwa kepada Tuhan, kemudian kepedulian dan yang lain-lain itu. Ya, itu terus juga di era ini ya, era digital ini kami juga pembelajaran itu ini mengikuti pembelajaran abad 21 ya, karena anak-anak sekarang kan anak milenial yang saya kira melekat dengan digital ya, maka untuk pembelajarannya pun kami juga menggunakan platform-platform yang ada pada Google ya, maka ada Google Classroom sehingga kalau anak-anak nggak masuk pun bisa mengikuti pembelajaran di rumah, atau anak baru ada tugas ke luar negeri pun kan bisa untuk mengikuti itu ya. Selain itu juga ada kekasannya, termasuk kami itu ada pembelajaran native speaker. Harapannya anak punya keterampilan yang lebih karena sekarang di era ini ya harus berwawasan global dan faktanya kan anak-anak itu juga banyak yang setelah lulus ke luar negeri, maka harus punya keterampilan itu. Selain itu juga ada pembelajaran bahasa asing ya yang kami kerjasama dengan UI. Itu yang menjadi kekasan untuk pembelajaran kami di SMA Pangudi Luhur. Ya, harapan ya kami ya dari sekolah supaya hal yang baik yang sudah ya selama ini dihidupi, karena siswa laki-laki kan sering disebut brotherhood ya. Nah, brotherhoodnya itu sungguh-sungguh nanti dirawat dengan baik sehingga ya meskipun sudah lulus itu jiwa PL-nya itu yang nilai-nilai kepanguduluran itu tetap diterapkan